Terima kasih Anda masih bersama Berita Bandung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut 3 berita utama hari ini. Tembok rumah warga retak akibat penggunaan dinamit oleh perusahaan tambang batu di Cianjur. Seorang pelajar SD di kota Tasikmalaya meninggal dunia setelah sehari menjalani vaksinasi COVID-19. Warga Babakan Madang, Kabupaten Bogor, kembalikan paket bantuan pangan non-tunai yang berisi telur busuk. Seorang bocah meninggal dunia setelah menjalani perawatan di RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya. Korban mengalami kejang setelah disuntik vaksin di sekolahnya, namun dugaan penyebab kematian karena menderita DBD. Seorang pelajar kelas 5 SD Negeri 5 Kersamenak, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, meninggal dunia setelah menjalani perawatan di RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya. Saat dibawa ke rumah sakit, korban mengalami kejang pasca mengikuti vaksinasi COVID-19 di sekolahnya. Korban mengikuti vaksinasi Sabtu lalu, namun malamnya korban mengalami demam dan kejang sehingga dibawa ke puskesmas. Karena puskesmas menyatakan tidak sanggup merawat, korban dirujuk ke RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya. Tapi kondisi korban tidak kunjung membaik hingga akhirnya meninggal dunia. Pihak keluarga meyakini pada saat vaksinasi korban dalam kondisi sehat. Bahkan pasca vaksinasi, korban masih bermain dengan temannya. Namun Dinas Kesehatan yang mendapat laporan dan memeriksa riwayat kesehatan korban menduga korban dalam kondisi sakit demam berdarah dengue yang tidak diketahui saat screening menjelang vaksinasi. Sampai dengan malam ini diduga yang menyebabkan fatalitasnya atau yang menyebabkan kematiannya yaitu yang dikenal dengan expand dengue syndrome. Dan ada kegagalan akut pada fungsi hatinya, di mana ini didapatkan dari hasil laboratorium saat pasien masuk bahwa ada hasil NS1 yang positif. Kemudian juga SGOT, SGPT-nya mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Vaksinasi COVID-19 baik bagi anak usia 6 hingga 11 tahun dan pekerja pelayanan publik dilakukan di Kabupaten Sukabumi dan Kota Bogor. Vaksinasi untuk mendukung penyelenggaraan belajar tatap muka 100% dan mencegah pekerja pelayanan publik terpapar COVID-19. Muklis Abdul Kholik, siswa difabel yang kini duduk di kelas 6 SDN 10 Cibadak, Kabupaten Sukabumi, yang sempat menjadi perhatian Presiden Joko Widodo karena menginspirasi banyak orang ini, ikut mengantri untuk disuntik vaksin bersama 400 siswa lainnya. Ia ingin setelah divaksinasi tetap sehat tanpa efek samping. Biar sehat. Ini Abdul baru pertama kali suntik vaksin. Vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6 hingga 11 tahun oleh Dinas Kesehatan dengan tenaga vaksinator dari Puskesmas Sekarwangi dilakukan seiring dengan persiapan pembelajaran tatap muka 100%. Saat ini, capaian vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun di Kabupaten Sukabumi sudah mencapai 42%. Harapannya bahwa setelah divaksin, anak-anak bisa sehat, minimal dia bisa mencegah penularan COVID-19. Dan yang paling penting harapan bagi kami semua, anak-anak bisa mengikuti PTM 100%. Karena selama ini kami masih melaksanakan 50%. Ratusan anggota polisi dari berbagai satuan Polresta Bogor Kota Selasa lalu mengikuti vaksinasi COVID-19 dosis ketiga atau booster. Vaksinasi dilakukan bertahap, 500 orang per hari, agar layanan polisi di wilayah Kota Bogor tidak terganggu. Penyuntikan vaksin COVID-19 dosis ketiga kepada pelayan publik ini dilakukan karena profesi polisi yang kerap berinteraksi dengan masyarakat luas berisiko tinggi tertular COVID-19. Ini sekitar hampir 500 orang, nanti tahap keduanya akan dilaksanakan hari Kamis untuk yang sisanya, seperti itu. Ini merupakan bagian daripada kita meningkatkan kewaspadaan dalam rangka merebaknya varian Omikron. Sejak 13 Januari lalu,
Pemerintah Kota Bogor menargetkan vaksinasi booster sebanyak 112.349 orang. Target ini dengan rincian lanjut usia 34.698 orang dan pelayan publik 77.651 orang. Asep Didi dan Iwan Kurniawan melaporkan dari Kabupaten Sukabumi dan Kota Bogor. Kita beralih ke informasi lain. Kawanan monyet liar ekor panjang menyerbu permukiman penduduk di Dusun Sampora, Kabupaten Kuningan. Petugas pemadam kebakaran mengusir monyet dengan ledakan karbit agar kembali ke hutan. Selasa lalu, petugas UPT Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuningan berupaya mengusir kawanan monyet ekor panjang yang menyerbu permukiman warga Dusun Sampora, Desa Purwasari, Kecamatan Garawangi, Kuningan. Petugas membuat suara ledakan dari karbit yang dicampur air untuk menakuti kawanan monyet agar kembali ke hutan. Serbuan kawanan monyet liar tidak hanya terjadi di dusun sekitar pinggiran hutan, namun juga di sekitar Kecamatan Garawangi di atas genting rumah warga. Kita coba lakukan pengusiran dulu dengan menggunakan karbit yang dimasukkan ke dalam botol mineral dan menggunakan air, itu nanti bisa menimbulkan ledakan. Nah, yang kedua, kami pun menyarankan kepada warga masyarakat yang memiliki tanaman palawija biar tidak dirusak, kami menyarankan untuk menggunakan bahan sambal terasi atau terasi balok dengan kamper. Nanti ditumbuk jadi satu, ditempel di pepohonan yang dirusak monyet itu, nanti bisa menghindari monyet itu, Pak. Kan intinya kan mayoritas masyarakat ini kan petani pekebun, jadi otomatis penghasilan pun mereka tuh dari sana, yang akhirnya dengan adanya hama kerak seperti ini, hama monyet seperti ini, akhirnya kan pendapatan mereka berkurang seperti itu. Selain memakan tanaman buah milik warga, kawanan monyet ini juga merusak bangunan rumah serta bangunan madrasah. Seorang warga juga sempat dicakar monyet hingga terluka di betis. Liwat, nah monyet ke nanangka, terus di luhur, ujung-ujung turun bae, atau kerawak bae. Langsung gigit. Luka nggak, Pak? Sampai luka? Sobek. Cakaran, digigit. Digigit terus muntang. Ariku abdul ke geburan saya sudah buruk lah mengko apa benang teh. Turunnya kawanan monyet ekor panjang dari sekitar kawasan hutan di Dusun Sampora diduga akibat kekurangan makanan di habitatnya. Kawanan monyet yang sebelumnya berjumlah sedikit, kini berkembang biak hingga membentuk koloni dan saling berebut makanan yang tersedia di hutan. Sehingga kawanan monyet ini kemudian turun ke permukiman warga. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Kuningan. Harga minyak goreng di sejumlah wilayah di Jawa Barat termasuk di Tasikmalaya dan Kota Bogor masih tinggi. Operasi pasar minyak goreng di Kota Bogor pun diserbu warga. Kebijakan pemerintah untuk menurunkan harga minyak goreng di tingkat konsumen rupanya belum berdampak di wilayah Tasikmalaya. Di toko retail modern, minyak goreng kemasan masih dijual dengan harga lama Rp38.000 per 2 liter. Untuk saat ini sih belum ada, Pak. Mungkin untuk biasanya ada jeda 1 hari sampai 2 harinya, itu di info. Operasi pasar minyak goreng di teras Surya Kencana, Kota Bogor, Rabu pagi diserbu warga yang datang dari berbagai wilayah. Meski dibatasi hanya bisa membeli 2 liter, harga minyak goreng operasi pasar yang hanya Rp14.000 per liter jauh lebih murah dibanding harga minyak goreng saat ini yang bisa mencapai Rp18 hingga Rp22.000 per liter. Ini lebih murah atau gimana di sini, Bu? Ya lumayan sih, beda sedikit, beda berapa ribu paling. Ya lumayan. Tapi memang kenaikannya di pasaran memang cukup tinggi ya, bagaimana, Bu? Iya. Ibu sendiri sebagai ibu rumah tangga ataupun ini bagaimana, Bu, dengan harapan kepada pemerintah soal harga minyak goreng? Ya lebih turun atuh. Pokoknya turun. Alhamdulillah buat nambah-nambah. Masuk buat pengurangan keperluan dapur lah. Terbantu, Kang, dengan membeli di operasi pasar ini? Alhamdulillah. Disperindak Kota Bogor menyatakan akan memantau harga minyak goreng di swalayan dan toko retail modern lainnya untuk memastikan produsen mengikuti kebijakan harga minyak goreng dari pemerintah sebesar Rp14.000 per liter. Instruksi ya? Iya. Ada instruksi dari Kemen ya, Menteri Perdagangan, Perdagangan bahwa
kita disubsidi nih, pemerintah pusat mensubsidi terkait dengan penjualan minyak goreng itu di retail mulai tanggal 19 hari ini untuk dijual ke harga 14.000. Dan kita terus monitoring karena walaupun kayak gimana retail di Kota Bogor itu banyak ya, mungkin mereka ngabisin stok yang lama dulu gitu. Dalam operasi ini, petugas menyediakan 25.000 liter minyak goreng. Eko Setiabudi dan Iwan Kurniawan melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Bogor. Paket bantuan pangan non-tunai BPNT yang dibagikan ke warga Kampung Wangun, Babakan Madang, Kabupaten Bogor tak layak konsumsi. Warga penerima bantuan pangan non-tunai BPNT di Kampung Wangun, Desa Karangtengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Rabu pagi, menunjukkan sisa paket sembako bantuan yang tak layak berupa telur busuk. Selain mendapat tumpukan cangkang telur kosong, sebagian isi telur juga didapati dalam kondisi busuk dan rusak. Warga pun mengembalikan paket bantuan tersebut ke kantor desa. Selain telur busuk, beras dalam paket juga beratnya tak merata hingga kerap menimbulkan kecemburuan antar tetangga. Saya tidak merasa enak. Kenapa? Telurnya pada busuk semua. Kami pun bawa telur itu memang satu tumpuk begini, ya. Cuman itu ada ganjilan juga. Kami telurnya nggak ada, jadi cuman wadahnya wungkul gitu. Pengurus desa menyatakan akan segera mengevaluasi panitia penyelenggara pembagian bantuan pangan non-tunai. Tentunya sangat disayangkan ketika warga masyarakat kami mendapat telur busuk. Karena mungkin di anjuran atau di instruksi pemerintah harus barang-barang yang berkualitas. Dari PT AAM yang saya dengar, yang penyedia barangnya. Nanti saya akan tegur melalui TKSK. Warga berharap pemerintah dapat mengawasi penyelenggara BPNT sehingga bantuannya diterima masyarakat layak konsumsi serta regulasi BPNT agar bantuan lebih tepat sasaran. Asyaf Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Bersama rekan yang bertugas, saya Freddy Cahya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap patuhi protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 belum usai. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan Anda, dan sampai jumpa.